Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasrullah Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Madaniyah pun tai surat Nisa itu bangsa Madaniyah diturunno badal Ibrah. Ini asun wa khamsun ini 105 atau ausun 106 atau 110. Itu 177 kauleni 175 176. Ya ayuhan nasu ahla Makkah tadi penduduk Mekah zaman itu itaku wadiyo sira kabeh takwa sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh iku baru dikeceke wedi ning siksane Allah. Carane diantuti gambaran sing nglakoni to sira kabeh nurut sira kabeh ing Allah. Allah itu sinten alladzi rupane zat khalaqa kang gawe sapa lagi kum sira kabeh. Jadi pada Allah paling gampang zat sing gawe kowe. Gawe minapten sange awak utawa saking jenis utawa saking materi wasidatin kang rupane agama ada. Wa qala qalan gawe sapa wa ta'ala min saking nafsi wahidah. Jauh ing pasangane nafsi wahidah atau bojone nafsi wahidah. Hawa adikasi Hawa. Bilmati lan mat Hawa min dal in saking siji iku min abla iki sang berapa igane Adam ta igane igane Daud al-Isra kang diri. Wa basalan nyebarno sapa Allah. Gelar sapa Allah parapa tegese misamita sapa Allah gelar sapa Allah ana sao lan tegese nyebar sapa Allah taala mingguma saking Adam lan Hawa ainin Adam tegese saking Nabi Adam wa Hawa lan Hawa Allah nyebar biro-biro wong lanang wanisaan lan biro-biro wadon katiratan ingkang akeh wattaqu lan sira kabeh Allah ing Allah Allah dikam tasaaluna nah kira kita tasaaluna kan biasa jaluk sira kabeh. Jaluk gawe napa? Gawe lu waktu to gawe sego jaluk sira kabeh. Iki itu tenggang tasaalun itu mutai dari hasil asli fisin. Tasaalun wa fi qira'atin tafsir kira iki tawat taqwa lagi tasaalun. Di hasiha kelawan buang hasil asli. Tasaalun tegese amrin jaluk sira kabeh iklan atas nama Allah. Ima ing dalam perkara binakum antarané sira kabeh. Haitsu yaqulu sekirane ngucap sapa dengan sebagian sira kabeh ibadin maring sebagian sing yo as'aluka billah. Asalu jare ingsun ka sira billah iklan atas nama Allah wa anshuduka billah. Lan tegese yupre ingsun disami nasib nasab ka sira billah iklan atas nama Allah. Wal arhamalan wadiyo sira ing rahim. Ya wonten qiraat sing wal arhami qiraat hamzah wal arhamilan kowe jaluk lan atas nama rahim. Nah kira kita wal arhamalan kue wadiyo ing rahim. Aku al arhama ing boro-boro rahim. Antak tau uha ing yen to ngetok sira kabeh utawa mutus sira kabeh ing arham. Wa fi qira'atin bil jari lancar wattaqu wa allazi tasaaluna bihi wal arham. Antak tau. Ing yen to mutus sira kabeh ing arham wa fi qira'atin bil jari. Atfan krana kaatofno ala domiri kata sidomir isi dalam diri. Wakan lan ana sapa Arab iku yatana jaduna iku padha amrih jaluk ikatan rahim jaluk sapa akeh surahim lan atas nama rahim rahim lan atas nama rahim. Inna wa ta'ala iku kana ana sapa wa iku alaikum ngatas sira kabeh rahibun dat rahiban iku dat sing neliti utawa sing nyatet. Hafizan tegese ingkang jaga li amalikum maring boro-boro ngamal sira kabeh. Faijazikum to faijazikum moko malas sapa wa kono sira kabeh dia kan amal elam ya dal iki ora dikir sing sapa wa iku sifatan tidalika kelawan mengkono-mengkono niku lho apa kaulihi ka alaikum rafiqan ini kalau terang lagi sesat kalau terang tunggal masalah ya iban nas ya di Imam Suyuti nafsiri ahla Makkah niku di tamawan ya tadi langsung dibenerno kalian sareh.
Terus model ngoten niku entah karena memang Quran itu tidak turun untuk orang Mekah juga tidak turun orang Medina, semuanya kan rumah kaji Nabi ya. Mimman nazala alaihi Quran, jadi yang diturunkan Allah Quran. Cuma secara asbabun nuzul itu memang ada mukhatabnya saat itu. Jadi ku penduduk apa? Mekah. Ya penduduk apa? Mekah. Ini geleng-geleng terus. Nah penduduk Mekah itu penduduk yang cara jaga nasab itu terbaik. Jaga rahim. Di kalau tak cerita sisi rahim itu liane teng Quraisy itu hilang. Pemenang teng Cina, teng India, teng Indonesia. Kalian kenal Bapak Ibu? Rara tuh. Padahal lagi sampean Bapak Mbah Medra. Jadi bujur terus Rara. Misalnya Rara yang paling Bapak Eko atau Mbah Eko. Ya tapi ada Rara. Nah orang Arab itu bosan. Mbok yang paling jahili ya kata satu jalan bilang roh natape mantos Nabi Adam. Itu kalau lu gak ada catatan nasabe kanji Nabi sampai Nabi sampai Nabi ini. Dan itu gampang. Kenapa gampang? Ini ruangan Arab Quraisy. Jadi tabarruk bi ansati Rasulillah. Arab Quraisy niku api-api bangsa tak dunia. Taman Arab percaya dulu, koyok ngono gedine wong Quraisy kanjeng Nabi. Polsi. Tapi wong Arab, wong Quraisy bener wong Arab ya. Wong Quraisy. Kalau kalian malah bener wong Arab ya. Wong Quraisy. Iku ora iso mateni Nabi langsung. Mergo dia etika. Lah wong Quraisy ngampe mateni kok pamit. Ono ning donya wong barbar pemenang wong jenis kran kelompok Harfar, mau coba iswate. Ono wong gedhe ngampe mateni napa? Pamit. Kangen. Padahal kanjeng Nabi ben azuri. Kanjeng Nabi itu di tengah-tengah mereka dan berkali-kali mereka ada kesempatan membunuh, tapi mereka punya etika. Satu Nabi itu bangsa Quraisy. Mereka punya etika, nak mateni itu juga. Terus kudu barter. Itu nak mateni itu tidak barter. Disebut kawat utai kita. Sehingga orang-orang Quraisy, suku-suku yang lain yang mulai terusik dengan dakwah Nabi, pas sampai mateni itu rapat, tenggaris Nabi. Itu Abu Jahal juga kangen lah. Abu Lahab ya kuat ya kangen. Akhirnya di kesepakatan suku-suku yang cilik neng Arab, Badnun min Abduni Quraisy. Badnun itu kayak marga kecil-kecil. Semuanya disuruh ngirim satu pemuda, yang semuanya nanti terlibat pembunuhan terhadap Muhammad. Jika kalau suku Quraisy menuntut kami Muhammad, kami ini berserakan di semua daerah seluruh Arab, dan nanti keluarganya kesulitan. Nah, rapat ini disebut rapat yang dari Nabi. Eleng-eleng. Ini buatan kalau cerita orang Arab, buatan cerita filosofi ini. Karena nanti sampean tahu. Jika Nabi itu diutus min anfasi qaumi dari nasab terbaik. Karena nanti ada peradaban terbaik. Jadi itu gedeng lah, Nabi mata ini sama. Karena Nabi itu mulai awal dakwah di gedeng ini. Nanti 13 tahun yang Mekah. Yura di pasar ini, rambutnya yura ketopok, kukunya yura ketopok. Ini penting kalau mereka. Dan itu yang dimaksud. Nabi Su'ad di ngalami hal yang sama. Nabi Hud dia ngalami hal yang apa? Sama, Nabi Nuh dia ngalami hal apa? Yang ini yang disebut kaum Nabi Syu'aib. Ketika mata ini Nabi Syu'aib walau la rosuka la rusulna wama anta alina biarti. Aku gak ngilingi kasta atau marga keluarga nembes tak bantu. Sebetulnya anda ini wama anta alina, anda sendiri sebagai pribadi tidak orang yang terhormat. Wama anta alina biarti. Itu pragat. Ini penting kalau ceritakan, dan sampean ngurus nasab, ngurus marga, atau ngurus klan. Nah, mereka ada klan, ada marga, ada keluarga besar. Bon ini rumah Allah tenan. Mungkin ben sampean kulino memahami Quran dari tradisi-tradisi bangsawan. Nabi Soleh juga sama mengalami. Ketika beliau mulai dianggap aneh, dakwah ilallah. Padahal kaumnya nyembah berhala. Qalu ya Shalihu, qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuwan itu kamu ini anak harapan. Kamu sebagai Gus kami, pangeran kami, tuan kami, qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Kamu ini harapan kita. Kenapa kamu malah melayani harapan kita? Karena Nabi Soleh dakwah ilallah, sementara mereka nyembah napa? Jadi lagi mulut pun Nabi Syu'aib, Nabi Soleh. Terus sampai ke Nabi Muhammad. Makanya tiba atau berjanji itu dikarang oleh dua orang alim. Itu nyifati Nabi pertama itu nasabnya. Fa'aqulu huwa Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai saat terus. Wasmu jazatul hamduhum itu sampai terus sampai saat terus. Terakhir muni
Wa adina lu bila rizin inda zawil ulu bin nasabiyah ila zafi ismailan sebatu wa mungkar. Itu terang nasab. Nah, termasuk kelebihan Nabi ini yang jarang dikutip di Jawa. Kenapa di Jawa ada banyak cerita nasab? Karena mereka punya masalah dengan nasab. Ya, tapi sebenarnya itu tidak fair. Tidak fairnya adalah sebagian ilmu nasab itu nanti manfaat untuk melacak pemaknaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Meskipun nanti akhirnya nasab ini dibatalkan karena inakramakum indawin atbakum. Jangan lantas kalau dibatalkan peradaban ini tidak ada pelajari. Nanti ada kesulitan memahami kenapa Nabi 13 tahun di Mekah dan dibenci, tapi kok tidak dibunuh. Padahal yang tidak Nabi dibunuh, Bilal. Dan ibu ini Ammar. Ya, ibu Ammar Sumayyah nopo dibunuh. Yasir bin Ammar. Ya, Ammar bin Yasir ya. Bapaknya kan nopo? Bapak Ammar gitu. Yasir lagi pada di jalan Sumayyah kan dua zaman Yemi yang pun korban nopo kali. Pun wonten ini pentingnya. Kalau tuh nak dinamik ngaji tentang pemberi, wah itu terasa terus sih. Coba pakai radinasa terus nama dalil inna kromakum intawi nopo atau itu rasa. Lah nah kok mau ayat kok apa jenenge walau la roh tuka nah wa ma anta alaina bi'azi. Terus Nabi Tola kok pun rafina merjuang kobra satu sini. Orang kebingungan ya, buat tanggal pembeli. Jika 13 tahun Nabi itu tidak pernah mengalami apa-apa. Satu inci pun dari jasadnya Nabi tidak pernah tersentuh. Pun walhasil terus wala-wali cerita Nabi ketemu penduduk Yasrib. Yasrib yang buatan Medina, Yasrib. Terus wonten Syiah dan Aqobah. Kenapa Syiah ini Aqobah di Mina? Karena Nabi diimbargo dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah 3 tahun atau lebih mengimbargo supaya Nabi dan sukunya tidak menyentuh Ka'bah. Akhirnya Nabi urip teng Aqobah di Mina. Teng Aqobah di Mina beberapa tahun terus ketemu pemuda-pemuda Yasrib zaman haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Zaman jahiliyah belum nonton apa haji. Cuma kaifiahnya tentu yang agak beda. Teng Aqobah di Mina, orang-orang Yasrib itu sekitar 70. Wah itu kalau benar asing kafir loh, kan itu kan 2 kali. Ketika yang kedua itu hasil, itu ada Al-Qasim bin Dihan, ada beberapa Sa'd bin Mu'ad, ada Miqdad bin Aswad. Jadi kalau ini ada diwan, ada diwan nama-nama sahabat Ansor yang pertama kali lihat, juga ada diwan istilahnya sejarah kuno itu nopo. Dia diwan itu tadi kalau diwan ahli Badr, Sijillah. Nah, ini ketika ini orang ada zaman ngerti silsilah nasab. Itu saya Abbas pamannya Nabi, karena pamannya Nabi zaman itu yang termasuk Sugeng Abbas. Padahal dia masih kafir, Abbas masih kafir. Bapak Abdul bin Abbas. Abbas masih kafir itu ketika Nabi mau diboyong ke Yasrib, dia diboyong ke Yasrib. Itu siapa Abbasnya tuh? Ya Mataro Yasrib. Saya penduduk Yasrib. Saya tahu kalian tuh mencintai ponakan saya dan Anda iman. Apa Anda sanggup mengamankan Muhammad tidak tersentuh oleh pihak musuh? Itu orang-orang yang tersinggung. Kita ini berani boyong Nabi karena kita yakin dia Nabi. Pasti kita melindungi dia kayak melindungi anak istri kita, bahkan lebih. Tapi apa kata Sayyid Abbas? Masih kafir, apa sih masih kafir? Ya Maksaro ya, mungkin kamu kan tahu kan Muhammad ini utuh. Rambut satu pun tidak jatuh. Sa'ratun wahidatun Muhammad la tasqut. Satu rambut pun dari Muhammad tidak jatuh. Kamu lihat fisiknya utuh, tidak pernah tergores apapun. Karena kita ini bangsa Quraisy, bangsa Ziyah. Apapun benci kita terhadap Muhammad, kita tidak pernah ridho Muhammad tersentuh. Itu ini. Jadi setelah tahun dibenci, tapi tidak pernah ngalami. Masa? Jangan salah sahabat. Mereka suku Quraisy. Ini kurang ajar terus. Jadi Nabi Ratu Ketasi baru, tapi umat ini. Wow, kata Yasir bin Ammar, apa ya? Yasir sifatnya ini. Sumayyah sifatnya. Tiang-tiang disiksa sama istilah sahabat. Tapi Nabi sendiri tidak tersentuh. Yaitu semua Nabi itu adatnya sama. Walau laroh juga. Laroh sama. Jadi yang dialami Nabi juga sama dengan yang dialami Nabi Muhammad. Karena kata keluarga. Jadi saja yang terjadi di Jawa. Wong alumni kecewa begitu. Semoga berani guruku tak bisa. Iya, jadi ya rada wajar. Ono dhewe. Biasa lah. Jadi pengeran itu nak gawe sunah itu mesti semoga ning tak dulu. Gak ngiling anak itu Karno, rata-rata ketua umum PDI. Gak ngiling anak presiden, gak ngiling anak kiai.
Tetap ada. Wong ngeling aba itu ada. Dan itu tradisinya Allah kunane kun. Lihat kunane dong kun. Memang kemudian setelah kita jadi kiai tambah nasab itu terus ini kita lupakan. Paham ya? Nah, itu kita lupakan dan kebetulan yang nggak nasab itu matal ya kita melupakan cara matal. Nah, itu kecelakaan ilmu. Ya. Sebetulnya ini baik karena pada akhirnya kan inna akramakum indallahi. Tapi menjadi tidak baik karena sebagian sejarah kita utang nyawa mbek wong Quraisy. Utang nyawa artinya kenapa Nabi tidak terbunuh? Karena nasabnya Quraisy. Baru kali Nabi tidak terbunuh, akhirnya bisa menyebarkan Quran sampai ke kita. Andai kan orang tua tidak punya tradisi begitu, mungkin sudah lama sekali Nabi terbunuh. Dia sendiri, semuanya musuhnya dan kesempatannya berkasih. Tapi mereka punya etika, tidak bisa membunuh senanya. Ada kisos, ada koat, harus ada pamit, macam-macam. Sehingga mereka kesulitan untuk membunuh seorang Muhammad. Padahal musuhnya pisau katin, powernya full power jarutannya. Tapi tidak bisa bunuh, mereka dia etika. Itu satu. Kenapa ada marga dan etika? Karena nasabnya terlacak. Yang disebut apa jenis tarofus sifah hafalam yusibum aruhu min adami wa ila abihi makanya juga berjanji mati Nabi nak wong alim tenang mesti dimulai kon nasab. Gitu dimulai kon apa? Nafsun taksisul ula itulah. Kolaka dan itu mahal sampai tak terus. Hasil apa suku Quraisy? Tarofus sifah hafalam yusibum aruhu min adami wa ila abihi tetap hafizul ilaru karomatal li Muhammadin abahul anjada saunalis tarakus sifaha salam yusis kumaru bahbain nabi atau tunggu kure itu lanti zina nuwa talai wanti Abu Jahal itu tunggu orang isangnya Abu Jahal tukang zina orang itu berkira tahu zina orang itu orang kritik Abu Lahab tukang londe orang itu orang tahu londe pengerat lah atau orang tak boleh dibujuk wa muratuhu hamar jadi dosa londe dosa zina itu dosa baru. Bisa uang nakal lagi zina cek pantang. Fir'aun dibujuk. Yura itu benar. Abu Lahab Abu Jahal. Nakal itu ngono ketemu. Ono sejarah ngeritik Abu Jahal tukang sebenarnya. Tahu tu? Benar. Ini kira pati nakalnya kadang gemes. Ya itu musibah. Itu musibah. Mulane disifati tarokus sifah malam yusibum aruhu. Taruku kok meninggal sapa kaum jahiliyah kaum Quraisy. Bagai nabi asifah ing berzina. Malam yusibum mongko ora mekenani gum ing bangsa Quraisy sapa aruhu apa cacate zina. Jadi tarokus sifah malam yusibum. Mulane nabi itu jelas. Wong ora demenan itu kan atap gampang jelas. Karena bapak jelas, gaya jelas. Karena tradisinya enggak tenan. Lah, orang demen nami dimulai sangka menentang kawin diri. Ya, dimulai kawin diri ya kudu rodok dilawan sithik-sithik. Oh, ini cerita rukun, ora tersinggung dia. Cerita rukun. Ya, karena ini kita praktek. Satu-satunya Quran nerangno ayat terakhir itu surat nomor Nisa. Ya, kalau sebagai ulama profesional harus menjelaskan. Meskipun kita mungkin tidak cocok, karena ya kita ini sudah nampaknya masalah. Karena ayo kiai apa ora apal bae. Kadang nyebut bae. Kalau di kanca kiai ora tau mulang pekek. Tapi nek ngomong bab aurat ngeluh lagi. Lah bapakku suka kok. Jadi akhirnya dia memang jadi mursyid. Maka pokoknya gerungan kiai lho gak kolal. Warga kolal. Kamu tuh pekek ngono. Saya lagi pengennya maklaran. Pak Sifal itu kerjanya maklaran. Dengarnya aurat Pak Sifal itu katoan cekak. Bapakku lho, biasanya ini katoan apa cekak. Anak terus nerangno aurat wong lanang bena sura warubah. Katoan cekak mlebuti. Tentu kiai-kiai ini kan berusaha menghindari sesuatu yang masalah sesuatu. Dan itu masal kan. Setiap orang ingin menghindari kesalahan-kesalahan itu kan. Hanya nyari hal yang tidak ngeritik itu kan. Kan, tapi kan tidak ada sebabnya. Itu kan. Dan itu baik, orang nutup PRB keluarga itu sampai mantan muslimah. Jadi ini tidak jelas, cuma kamu tidak usah mengebiri saya supaya tidak nerang ilmu apa. Tetap buat Pak Sufaku, buat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Satu itu betul. Lalu juga ada tulisan nasabnya Nabi sampai ke Nabi ada. Yang disepakati ulama. Loro pertama sanggih nafkai gurune Ibnu Hajar al-Asqalani, gurune sing aran Fathul Bari, namanya Abdul Rahim Al-Rawi. Aku berkali-kali tak baca di depan Raudhah dulu ketika saya haji, nantapin. Sampai ke Nabi itu tercatat. Karena tadi tarokus sifah hasalan yusikum. Makanya mereka masih tahu nasabnya. Abdul Habib ini Abdul Besar.
bin Abdul Muthalib bin Hashim nasab kayak ngene namanya Imam Syafi'i itu Al-Quraisy sama Hashim nasab dia nyata ya gampang. Nah nasab ini kula rumakno tenan nggih juga terjaga dari mintorikul qom. Ini semua Arab mulai keliru. Wong Arab mau mana fanatik nasab sangko apa bapak. Padahal Rasulullah itu ngakui nasab sangko ibu. Jadi mulanya disebut seperti walam matamam hamdi syaroni ala masyiril aqwalil marwiyah. Sufi aqilu di Madinah Munawwarah. Wa kana qad min aqwalihi bani adiyyin min at-taifatin najjariyah. Jadi Sayyid Abdullah pas Nabi hamil 2 bulan itu dolan teng Yatsrib. Riyen dari Mesina. Miliki akhwal. Kok garwane Abdul Muthalib itu tiyang Yatsrib. Malah wa kana qad min akhwali bani adiyyin itu min at-taifatin najjariyah. Jadi Nabi pada akhirnya nanti pas Yatsrib delalah iman pertama itu turunan Najjariyah. Turunan Najjariyah itu akhwali itu Abdul Muthalib. Nah ini Abdul Wahab Gaji Nabi nyebut ijtazah di akhwalihi bani adi minat ta'ifatin akhwalu dulur sangking ibu. Jadi kue nak mungkin nasab sangka ibu ya goblok-gobloknya wong minggu. Perkara ini nasab sangka ibu wis dilegal loh jadi haram bin nikah, haram nikah bin nasab. Nggih dong, misalnya kasus kula kan haram nikah dulur bapak. Tapi kan juga haram nikah dulur ibuku. Jelas kan? Justru itu membuktikan bahwa nasabnya ada. Nah ngono juga nasab itu penting kan efek di fikih juga ada. Lagi saya ingat apa jenisnya bang merasi ya, pasti paling merasi. Orang cocok lah kudu apa karena nanti punya efek hukum. Jadi kan jelas misalnya nasab hukum kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum bukan itu gampang apal. Tapi kan ono wa ammatukum. Dulur wedok bapak. Wa kholatukum dulur wedok sangka ibu. Wa banatul akhi wa satu. Artinya gini, kalau dulure ibu juga berposisi bulik budi haram mbok kawin, berarti nasab tenan nganti haram dikawin. Ini rumah tenan. Paham ya? Lah ciri utama nasab itu apa? Ya haram dikawin. Bon satu. Ketentuan kedua, kalau demek berwudu tidak gagal. Nah ini di sini ini banyak kecelakaan juga karena ngajinya kurang terus anut bahasa Indonesia. Dia anut apa bahasa Indonesia. Sebagian kelompok di Indonesia itu kalau megang istrinya itu mengira dapat. Saya itu berkali-kali ngomong itu. Dan sekarang orang yang tobat dari statement saya itu banyak. Kalau tak kritik dan mereka akhirnya menerima. Yang ahli infak dia menerima. Bahasa Indonesia nggak ada ibu itu. Kamu jangan pacaran, jangan megang belum mahram. Nah itu di istrinya katanya mahram. Sehingga punya akibat kalau dia megang istrinya sudah batal. Karena alasannya mahram. Itu keliru besar. Justru bojo itu ajnabiyah. Ini bojo itu mesti ajnabiyah. Mergo nganti oleh mbok kelon iku mergo ajnabiyah. Lah sing jenenge mahram nasab iku sing ora kena dikawin kan. Kalau ponakan bulik budhe iku ora oleh dikawin. Nah ora dikawin berarti gak batal. Berbalik aja. Jadi ilmu nasab itu yang jelas punya pikiran dua. Satu gak boleh dikawin, dua gak batal ya. Itu artinya apa ya? Mulai ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi tak terus. Paham ya? Paham juga Pak? Nah sekarang bojo ajnabiyah atau mahram? Ajnabiyah. Ciri khasnya bojo oleh situ oleh situ. Artinya kalau tidak mahram nyekel batal loro. Lu betul jawab. Batal kan? Karena ajnabiyah. Lalu saya itu serang ilmu. Nyekel bojo itu batal, muka bojo itu ajnabiyah wong liya. Putih wong liya. Oleh dikawin. Belum kalau mahram? Mana dikawin kan jadi utama mahram kan berimbas alaikum ummahatukum takdir. Ini kata alim Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i darah ini kita bujuk batal. Itu bujuk ajnabiyah. Lah wong termasuk nanti anu bahasa Indonesia bujuk keluarga. Itu musibah bujuk ora keluarga ajnabiyah. Lho kok biasa ngomong ini ngarep bujuk kula. Bujuk ajnabiyah. Paham? Lho soal wajib nafkah itu hukum. Wong lanang wajib nafkah itu, tapi wong itu tetap nafkah ajnabiyah. Jadi ajnabiyah sekarang itu soal boleh dijima karena secara hukum mulai. Liu fa'innakum aqattumuna fi amanatillah wa tahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena ada lisensi haram bojo itu oleh dijima hukum. Tapi karena akadnya bukan karena apa-apa. Kalau karena keluarga lho malah wali justru keluarga oleh ini goblok-goblok dari keluarga oleh.
Jadi bojo itu ajnabiyah, sekarang juga ajnabiyah. Tapi ada ikatan zaujiyah, tapi ajnabiyah dari si mahram. Kedua, mungkin nyata menjadi ajnabiyah. Misalnya berpegat tidak diwong, atau boy mati tidak diwong. Jadi ajnabiyahnya dua kali. Sekarang juga, artinya tadi sekarang juga artinya apa? Batali ikhlas, ya. Ke depan, ada kemungkinan dipegat atau boy mati tidak diwong. Lepas itu nggak berkira, lepas nggak mati lara, tapi sebut-sebut ukur karena ini tingkat abadinya, potensi abadinya tinggi sekali, bang, orang tinggi sekali itu, tinggi. Bang, ya itu sirinya kenapa Imam Syafi'i berpendapat nyekel bojo itu batal. Kalau tidak berdebat masalah ini di kota-kota mesti bertanya. Pak Bang sudah jadi keluarga kok gagal. Mesti pertanyaannya sih. Bojo itu keluarga tapi tidak torikoh nasab. Jadi buat mungkin torikoh itu apa nasab? Delok kelas manajer Faroes bojo. Nah dia anak warisannya mau sumur seperdelapan. Anak wedok dhewean iso separuh. Anak lanang juga kari untuk hasil misalnya. Mbok cek sudut. Kali umi sudut. Kisarane cek kalah ambek mbok ya kalah. Mbok cek sudut kali umi sudut. Bojo anak-anak sumur. Kalah kan seperdelapan wis pernah maden. Pernah. Ambil anak besok, mau besok enggak. Wah ibarat wasitatan salahan bisnis. Nah anak lanang misalnya asubah berkebahasin kan, ada itu menjadikan musuh hati. Kalau biasa ngomong tentang ibu juga, ibu juga beribu ya salah. Kok mana ada anak? Alay kasih. Wong saya ini santri lalu melok pintu mas. Busu tak duri anak, itu musibah kecil. Nama musibah apa itu nanti apa ini? Perkara anak udah goblok busu, goblok rupa. Ya tapi goblok itu masalah ya wes. Jadi busu itu wong dia. Maksudnya hukum lagi kalau ngomong hukum lain disebut aja dia. Bukti lah sih kan. Lalu mau busu makram tak melbu hurimat alaikum. Nah ini terus ngapal nasab itu terpentingnya di sini. Nah keluarga Nabi itu tradisi Quraisy. Kalau Bani Umayyah, kalau Bani Abdi Samsin. Sayyidina Utsman ya Quraisy tapi Bani Abdi Samsin. Nah ini Quraisy ke Bani Naufal. Kalau Sayyidina Umar Quraisy yang Bani Makhzum. Nah kaji Nabi Quraisy yang Bani Hashim. Nah Quraisy yang mau hukumnya kodoh mau lurut tok Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah ini Bani Hashim dan Bani Muthalib seon wahid. Nasab. Ini buatan gagah-gagahan buatan ini penting sekali. Nanti buat tradisi walau laroh tuka laroh. Nah ini saya dapat ngendikan delok oleh Muhammad. Masih belum iman. Saat itu masih akobah mina itu masih belum apa iman. Delok Muhammad. Apa aja? Kita tahu tuh sejarah wong Quraisy, musyrik Nabi tahu. Apa mata ini loh rebutan terjadi tuh. Sampai orang putus perkaranya. Tetap kangelan. Akhirnya masih kan orang iblis mido-mido jadi sekon minasdin. Ibu-ibu mido terus usul itu semua marga kelan di seluruh Mekah, di seluruh pengirana pemuda satu. Dan bersama-sama membunuh Muhammad sehingga suku Quraisy kesulitan menuntut jamnya. Di rapatnya disebut suku Quraisy menuntut artinya jika Nabi terbunuh itu suku Quraisy yang raiban lain tak terima. Orang enak gitu bisa. Nah, semenjak itu terus makanya ada riwayat maka asal nabiyan illa fi manatin min qaumi. Allah tidak pernah mengutus nabi kecuali dari kasta terbaik, dari nasab terbaik. Gue jagani masa-masa salah paham. Mana kita jadi kayak kontroversial kudus, naras itu takut dalam wong. Karena ketika kayak kontroversi, takut dalam wong. Naras itu ketika kontroversi, ikut. Tapi nabi kan misalnya kayak gusme kontroversi aman. Wong bisa darani wali bilang gusur kontroversi aman. Jajal pengelatan kontroversi ngono. Iya, tampon atap. Lagi mulai takut dalam. Lagi pemanasan. Lu kan itu tentang supaya pengira gawe nang ngono kok bantah lu tersane pengira. Kondisi di sini ngono. Mau nabi suat sira mari terbunuh mergo walau la roh suka. Larusan. Wa man ta'alina. Itu pengira sunanya. Nah itu terus disebut klan, kabilah, asyir, obat, nun, fakhyun. Ini bahasa Arab ono kata-kata lamar. Nah, termasuk delalah, kanjeng Nabi diurus keluarganya ibu. Jadi Nabi yang Yasrib, ini yang rumah tiang Najjar. Kalau ifatun minan Najjar, wasi itu kita keken roh. Karena apa itu perlu dijaga. Wattaku wahalladi tasa'alu Nabi wal rahim. Nah soal caranya juga, uang ya kayak biaya itu.
Nah, cara kula yang paling gampang itu melarat ratoma, itu kira sombong itu paling gampang. Agar juga penyakit ini sama-sama ada, itu musibah. Melarat yang karuan ini bapak kandung, nak usang anak itu dipaksa juga orangnya apa? Oh, beliau goblok orang karena ada mak di, yang bapak ya ada bapak. Kalau mikir goblok orang mestinya adiknya cerdas, cuma ngomong-ngomong, Pak D rang rumah itu salah, no. Jadi dia kan dia kaitan, cuma kalau di Pak D itu geranya Pak, di Pak D itu geranya Pak. Berarti dia bikin kaitan kan? Kalau Pak D rangnya Pak D salah kan? Kalau anak itu cerdas terus masuk, nah Pak D rangnya Pak D salah, kemudian bapak. Lebih salah kan? Dia loh tadi, lalu kira keman di anak. Dong, kedamnya gede bapak aku, jadi hati pengen itu. Orang nyebut Pak D balik. Dan itu lebih islami ke dalam antum alat. Kesalahan dimulai dari kita. Kalian anak bodoh ya bodoh. Kedamnya ke bapak. Aku bisa bodoh ya bodoh. Jadi yo kok bawa isi. Oh sudah tinggi, Pak. Wah, rata ngomong anak nakal, tujuh persis kali. Belum persis pertama mesti bapak les blokok. Lego wong Jawa, wong kok dolim nganti ngono. Pak, yo wong kok dolim. Kok anak nakal lu pikiran dadi ta koyo. Kok bae wali ku pasti pikiran pertama. Bebae kok. Lego keliru, kayak tradisi ngoten niku keliru. Jadi misalnya anak kok ngapalo kangelan ora alim, itu pejam kok. Akhirnya batal. Jadi dia tak kebeku kok bawa. Jadi ya, itu dalam nama apa? Lalu soal pengadaan ini kamu itu kadang uang kebeku lebih manfaat di bangku. Dia kan yang mungkin lah, yang pengiran rahmat. Uang pinter kebinir ya ada, uang khusus selamat. Tapi tetap ada nyalano Pak Di Pak. Nasab itu penting. Jadi mulai. Semua teknik kaji Islami tenang. Nasab itu penting. Bukan krono kula pengambil nasab bukan. Sejarah kenabian gak lepas sangka teori nasab. Mulai Nabi Su'aib, Nabi Soleh sampai ke Kanjeng Nabi. Mengenai Kanjeng Nabi kenapa nasab itu ditulis? Mereka taruh sifat hafalan masjid Jumat. Delok wong Quraisy ketika marani Kanjeng Nabi. Iki bukti nak wong Quraisy itu Islami tenan. Mengenai ketika Allah orang no suku terbaik oleh Quraisy. Ketika ada hadis itu yang aku ngilang tak dulu, tak dulu tradisi terbaik itu Quraisy tradisi terbaik itu Bani Kinana hari ini, Bani Kinana terbaik Bani. Sebenarnya nanti jangan Pak Anas Yarun misi. Kaman dulu ini sejarah yang mudah kita tahu. Ketika Nabi mulai aneh-aneh dakwah, tentu zaman itu jaga aneh kan, di era itu jaga apa aneh. Iku pikiran orang Quraisy itu paling Muhammad itu Joko Kepen Rabi, mulanya pikirannya aneh-aneh. Iku ya soal, orang Quraisy soal yang Abu Thalib sebagai penanggung jawab kajian. Cara ngomong dia. Abu Thalib Muhammad itu aneh-aneh. Kita ini nggak mungkin menyakiti dia karena menghormati itu. Buat aku itu, ada yang rapi tak rapi. Enggak kepengen semuanya enggak. Mereka biasakan rapi. Nah ini yang perlu dicatat. Lagi rawang kalem berarti rata tahu paham. Mereka orang kok kenapa berdua anak kirinya enggak. Semua tarik sepakat nak kepengen rapi, tak rapi. Jadi artinya orang Quraisy anti tradisi kemenang kan? Lu mereka ini orang-orang Quraisy yang anti kaji Nabi, nak kepengen rapi. Terus mereka berdua diajak lomo, nak kepengen duit, kita orang Quraisy akan mengumpulkan dia untuk. Dan dia langsung menjadi yang terkaya di Quraisy. Jadi orang Quraisy di tradisi sahok. Lalu bahwa awal man asgal budna ilah al-fadil haram. Babai Nabi sing di tradisi nak kaji itu modal. Iku ngekei haji, ngekei pesta. Soalnya nak haji di Mekah itu tawaf itu tawaf yang masjid. Tak niat haji hormat itu gawa haji disebut bahwa awal man asgal budna ilah al-fadil haram. Babai Nabi di tradisi tadi nak haji itu gawa untuk terbaik. Bahkan untuk oleh ditumbari. Sapi yang terbaik, wedhus yang terbaik. Mergo ape dihadiahno ning Ka'bah, terus disembelih. Kok dibagi nang fuqara'il haram. Itu disebut Allah wa Ka'batal, Baitul Haram qiyamal linnasi wa syarul haram wal hadiah. Wa hadiah wal tolak itu kewan-kewan sing dituntun. Mau demi hadiah ning Ka'bah. Berarti ya tradisi loro ya. Iku nikah ape lu. Ya kadang-kadang di Jawa ora ono rasa. Latihan nyai pertama cara-cara dikai wong. Tomak kan? Ini ayo rong suwe, kok wis tomake gede.
Jadi itu babai nabi di atas apa? Wa awal man asal kunna ila tihabil haram. Kita juga nanti. Saya pernah ngaji ini di Jogja dan banyak orang yang akhirnya belum ayo. Padahal dulu itu ada kelompok tertentu yang nanti selamatan. Tapi barokahnya saya jelaskan dong mau selamatan. Walhasil akhirnya tiap do haji itu gawa untuk. Bahkan zaman Nabi pertama jadi Nabi itu kangelan dua aset nak untuk ngapain di korban oleh itu mbak. Sampai Nabi itu kok irkab kan? Tumpah itu muntah Nabi bu. Saya ingat badan itu ya Rasulullah. Ini pun kalau siap nong di korban teng Masjid Haram. Irkab kan? Sampai tinggal. Mereka di tradisi di korban yang terbaik. Baik, walhasil suwe-suwe terus korban ini semi sesat. Ketika tokoh-tokoh Quraisy mulai melenceng. Abu Jahal ketika mulai melenceng pinter. Sing apik di korban nang Masjid Haram kudu sing apik. Itu disebut hadihi an'am wa harfun hijrul la ya'amuha illa man nada'u bijami. Terus wa an'amun hurrimat duhuruna. Dan an'am ini kewan-kewan di korban haram ditumpaki hurrimat duhuruna maknanya haram. Akhirnya mereka di tradisi, mungkin kagum pangeran. Padahal mereka tahu pangeran radulan daging. Pangeran tidak bakal mangan sate. Tapi mereka ngatas nama Allah menggombol daging terbaik di pangan mereka. Mulanya pamakan ali surokai, kalau itu ilahwa. Tapi wamakan ali lah bahwa ya silu ilah surokai. Sing di atas nama Allah mesti sing mayoran di mereka. Berarti sing elek-elek enggak dibagi wong fakir miskin. Kamu fakir itu tetap tenang. Mereka ribuan unta di tempat fakir miskin tetap tenang. Nak mesti bagi. Mereka ada pesta. Walhasil karena ini sudah janji-janji itu Islam dihilangkan. Islam bilang tapi kok mau hilang total kaji Nabi fitranya elek. Bolak balik ke zaman enak zaman Nabi Jahal. Majoran. Nah ini terus Allah gawe adat itu Idul Adha. Napa Idul Adha? Wong nak haji itu disunatno kurban. Zaman Nabi Sugeng sebetulnya kata sunat ini sudah dipolitisir oleh orang-orang mazhab. Sebenarnya Nabi zaman Nabi kan ada dulu nih kitab-kitab hadis. Wong sing kuwasa korban ra korban fala ya korbanna masjid kan. Iya betul. Karena kita lama masjid dan lama tidak siap. Hadis itu kita bekukan. Padahal kita dengar kan tekadnya hadis kan. Wong sing kuat korban ra korban fala ya korbanna masjid kan. Oke parek-parek masjid itu. Tapi kebetulan kita yakin tidak wajib dan kita yakin nak itu diungkap nohek. Wah akhirnya hadis ini kan dipetik esan kan ditutup. Ibu berarok. Ya mereka ngomong ngono tenan iku ae. Mulane kula wingi ini kita hadisin. Kula wingi haji niku di dhuwit $200. Ya, dolar maksudnya nggih gak kata di antara. Niku apa tak mulai wae izin. Perkara ini kula sederhana. Kiwe kata Ka'bah disandikan kata al-hajj. Insyaallah wa ka'batal baitul haram ya malinas wa syahrul haram wal hajj. Kira kula kutan. Pasti tenggene Bang Mekah bayar itu $200. Kena 2 juta berapa zaman. Sebab hasil aku pertama saya secara ekonomi saya punya keluarga kepengen agak mulai. Dan duit pulau itu kalau dirupiahkan masih sekitar 20 juta kalau dirupiahkan. Tapi kan pikiran pulau dia ada pakai korban yang siapa selala duit nomor juga. Tidak aku korban. Jadi pikiran saya tidak ingin papai. Lapat haji itu dijejer kabeh. Dan kita-kita yang baca banyak kitab itu memang tahu betul betapa musibahnya andaikan tidak ada korban. Nanti orang-orang pikir ini, Muhammad ada Abu Jahal dulu kalau haji itu makan. Kemudian mayoran itu jadi wataknya ulah. Uang perapatan wae nak ambek konco makan. Ngajon roti bekas, roti mati. Ambek apa orang tua apa tua, lewong fase kan ada ketemu kancane makan, kan lewong tua lah cuma, lewong musibah. Ayo kita mau ngakal sama kancane minum makan ya, kadang motor nggak mesti orang karu, itu musibah. Kau pernah terangkan ini sedal dan jadi disertasi dokter, sampai dokter yang biasa nak majuran, tak bisa nak majuran. Ternyata lebih Islami yang majuran ketimbang itu tak cerita. Jadi dulu orang Quraisy itu saking api, itu saking hormatin yang kafir sekedar tua, tapi bahwa awaluman adil guna bila hadil haram. Tapi mau jadi kok ada. Mau sembure, mau sekali. Wadah lu angaran jiwa itu orang alim tenang. Sekarang berjadi orang alim tenang. Sekarang berjadi, sekarang mana kita jatuh. Jakar al-Farjadi. Orang alim tenang. Jadi dia tahu.
Ciri utama Nabi yang tidak terlawan itu satu nasab, dua meninggalkan sifat, tiga takut, tiga no. Jadi tiga babai ini takut. Terus keempat, itu petualangan. Jadi yang perlu, dia itu nak dua itu semua jadi. Babai Nabi di sini kusoyin, kusoyin maknanya aduh. Ditakoti di bila di kudo asal kosian, kosian maknanya aduh. Uangmu nak matu-matu ni aduh, itu pengalaman. Nah, pengalaman di perban di sini. Babai Nabi pengalaman. Jika zaman itu roh Palestina, Rian Sah, roh Yasrib, roh negara juga. Umpama babai Nabi, ini rumah nonton. Kok orang senang keluyuran, bingung Quran terang. Bingungnya ya kan. Rumah nonton lagi. Orang tak tersinggung, jadi kan saya orang tak tersinggung. Nah, kalau saat ini kita lebih harus bisa berada di Palestina. Mulai itu kan orang kasih punya kamulah. Tapi kata kasih nih, orang mau dolan coba betul. Nah, masalahnya itu keamanan saja, bukan masalah uang, masalah keamanan. Nah, nak orang itu kan masalahnya luru-luru. Yang keuangan lebih parah. Jadi ya, jadi sumia bikusoyin di tabel ini bila ada solusi. Jadi darah ini kusoyin mereka tengahnya keluyuran. Ada. Tiap Quran ngeritik orang-orang yang tidak mau itibar. Ini apa mit? Mau jalan-jalan. Di sini gitu. Waduh. Kamu jalan-jalan apa? Amat gitu. Tiap Quran ngeritik yang kafir. Irono, kita kemauan sama belajar Quran di Quran ini mau. Tiap Quran ngeritik yang kafir, itu tetap awalam yasilah. Kam ahlakna. Kau tahu menal Quran. Terus yamsuna di mana sini. Wong-wong kok gak itibar. Wong kafir Mekah, wong Quraisy ora itibar. Mereka sering mlaku-mlaku ning daerah sing tau tak rusak. Padahal Hijr niku teng Syria. At teng Yaman. Rumah tangga. At niku teng Yaman. Hijr teng Syria. Mulane berhubung babai Nabi biasa turu yang dikit Quran nerang. Lho kok ora itibar mek daerah-daerah sing tak rusak. Sing yamsuna di masa ini. Sambungnya saja. Yang mereka tahu maku. Bagian ayat awalam yasiru fil ardi, awalam yasiru fil ardi. Jadi ini bayang misalnya Quran turun neng kiai, pembahasan kiai muridnya mulai udah cerita. Kok Quran cerita? Lo kok orang maku, ini orang pulau gembir mau. Tidak, musibah dan Quran turun jodoh uang atau maku itu musibah. Mereka ora iso yang sunah di masa kini. Ora iso awalam yasiru, ora iso awalam yasir. Ora iso pangdur kan akhirnya. Paham ya? Gue iku keto alim kerja. Kan ada orang alim kerja. Nah, aku roh. Makanya ora tau moco. Artinya mau tau moco rame-rame bener. Itu sumia bikusa ini tak kosi dibilasi asal basia. Ini kajarannya ya kayak kamu ya, moco-moco bener. Nah, kajarannya ya kita sampai lagi. Karena Allah lebih mudah ganjari wong sing ora paham. Itu nopo, itu wis dramatis. Kau wong paham itu repot. Jadi barang modal kusa itu tahun ini negara jiwa ini. Peti pasar. Tapi kayak kudu utang jaga dari kiai sing tafakur. Ya utang jaga dari kiai sing belum masuk pulau. Pulau ini sakit mikir perkara iya. Umpama babai nasi rasa yang keluyuran. Kan gak iso disitopi. Kok gak ikibar di daerah-daerah sing tak rusak. Sing yamsuna di masa ini. Yamsuna kan kode masuk sopo ngakasi masa ini. Yang dalam panggonannya tahun-tahun sing rusak. Awalam yasiru, afalam yasiru. Berapa kali juga. Nah, umpama Quran turunin babai nasi terus kumal atau metu. Orang rano Quran dia loh. Ora tau lek lo asamun. Mungkin memang ini kangelan lho kok. Rumet. Mana Quran iki selera-rano ning bangsa sing ngene-ngene. Iku bae nanti. Jadi kita terkenal lomo, kita terkenal tukang keluyuran. Tapi nanti di awalam yasiru, harus yang guru kayak kakak. Apa yang guru? Mereka yasiru. Nah kita ora tahu yang guru, mereka yang tahu yasir. Orang jadi, jadi saja terlihat. Kamu musibah nih, kategori.
Padahal kita ahli ilmu, sing gelem ngaji jalalan wae ngene iki ilmune. Lah sing ora tau ngaji terus kaya. Iki penting kula aturaken. Jadi jelas ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim di perjalanan, Nabi Ibrahim itu yang Palestina, perjalanan untuk Mekah. Untuk Mekah dikenang adalah beliau di keramat menjadi Nabi. Nidai waktu. Itu so tembus. Nah ini termasuk akhirnya tiga ciri. Wali tenan itu nak wis duwe keramat adalah nidai waktu itu. Meskipun tahu, orang kudu terus. Nah terus aku tak keramik. Tapi kudu tahu. Jadi mulanya ketika bangsa Yahudi menyaksikan Rasulullah Muhammad, mereka nasabnya diragukan. Ini nasabnya apa? Diragukan. Mereka lam yakun nabiyun minal anbiya ila min dzurriyyati Ibrahim. Akhirnya Quran terang fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak penduduk Mekah turunane Ibrahim itu terasa Nabi Ibrahim jabaten. Ini maqam nama Ibrahim. Lalu berarti penduduk Mekah mesti min dzurriyyati Ibrahim. Jadi balena tak terangno. Umpama ora ana ilmu nasab, kanjeng Nabi ra gagep Nabi. Mergo catetan ning Taurat ning Injil Nabi mesti nguriyati Ibrahim. Ibrahim wong Palestina. Jadi gak mungkin wong Arab turunan itu. Berhubung barokah ilmu nasab dicatet, artifak sejarah yang diabadikan, akhirnya konangan. Wa adina bila roibin, inda dawil ominin adabiyah, ila gaji, isba'idar batu, wek, sekal. Nah, Nabi turunan Ibrahim. Bentuk fisik, ono fihi ayatum, bayinatum, maqamu Ibrahim. Berarti wes kuat kan? Berapa dia umpama ora keluyuran Nabi Ibrahim. Kenal tak tahu metu. Ah, mulane iki sing ora tau keluyuran. Mulane gua seneng misalnya sampean di duwe kasih ketua di umroh apa, wis nyati awalon. Mending aja dulu mas. Tapi oleh dulu mas. Soalnya mantep lu. Tapi itu bahan, itu Quran. Jadi rangka Quran itu kudu ngoten niku. Jadi ana Quran sing dasar iku kudu wis dadi adabe wong kuwi. Iku mau. Wong Quraisy biasa wong zaman kafir lah itu wis mat Abu Thalib nak Muhammad wa anak kepengen rapi tak ada. Berarti jelas duwe adat anti demenan. Nah, kalau ngajak kan agen wedoan tak kiri kan ora yo wis nata. Tak kawin. Bahkan redaksi sing detail ora trimo ngono. Silakan Muhammad memilih di antara putri-putri orang Quraisy. Kita akan bilang bapaknya untuk mengawinkan terus jelas sekali sangat Islam berarti kan tahu nak ngawin itu butuh wali. Itu bangsa Quraisy yang orang Islam. Mereka masih menolak Islam. Senjata ngomong, anak-anak kepengen sukses, kita mengumpulkan uang. Dan kita kasihkan ke Muhammad. Biar dia paling sukses. Jadi di mental fakok kan? Orang. Darah adalah Nabi jadi Nabi ini bawa. Kok kenaan rapat kau kayak dua. Kalau orang dan itu bangsa Quraisy. Kenapa bendera? Kenapa Rasulullah dipilih sama bangsa Quraisy? Jadi bangsa Quraisy itu kayak ngawurin ngono, ora duwe adat dino. Ya ora duwe adat lho ya. Ora ada adat. Terus nomor 2 aku pengalaman. Itu kusoi, nah jadi kusoi itu bangsa apa adat. Sumiya fi kusoi di Fakoti di Bila di Kudo Asal. Terus nomor sekawan, Joko peradaban. Ini yang penting kita mungkin bisa melakukan yang keempat. Peradaban ternyata begini, ini yang perlu sampean jaga. Bahkan kalau berkali-kali istiqorah atau pengiran, dan tugas itu terutama tentang itu. Karena kita sudah masalah dengan masalah, ya kita jelas ya kita harus semua ini masalah dengan masalah. Ya masalah ambil lu mau karena yang melarat mau. Ya masalah keluyuran efek dari melarat kan itu. Jadi berkepanjangan kan sudah aku. Lo mungkin secara Quran turun neng kue atau keluyuran awalannya siru. Ya siru dia kan. Padahal pangguru itu sama ya siru kan. Darah nore ya siru kan kalau pangguru. Siru ada duit. Siru ada duit. Bahkan sebagian ayat sudah jelas mana. Wasakan tumsi masa kini lagi nazaramu anfusakum. Watazayyana lakum kaifa fa'alna bihi wa darabna lakumul amsal. Iku luwih jelas mana. Saya penduduk Mekah, kowe ora nempati daerah-daerah sing kowe ora tenang, daerah itu tak rusak. Wong Arab ngerti tenan, kaum Sodom ngerti nek iki bumi bekas dirusak. Jadi rasakan fungsi masa kini lagi nazaramu. Watazayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Jadi watazayyana lakum kaifa fa'alna bihi. Sedurunge Nabi Muhammad ngomong Mekah seperti kalau ini kampung di dirusak ini ndak. Wis tabayyana lakum. Kaifa fa'alna bihi itu jelas.
Paham ya? Ya baru kayak mau yasiru. Baru kayak apa? Yasiru. Mulane nabi iku gak ono nabi kecuali cilike dipetir keluyuran. Wis ngono, nabi umur 12 tahun lala tidak Abu Thalib. Tekan Isa. Pas Rustam nganti iki tetep wonten kanisa Zahira, ana wae Bukairon tadi. Kok pas niku umur 12 tahun nabi ketemu Rodisna Zahira. Abu Thalib ini mboten yang terpelajar. Artinya dia orang ummi. Kepercayaan Quraisy semuanya apa ummi. Lalu kalau mau tentang tarik-tarik sirah nabi ya. Niku lucu. Baik Bukairon tak tahu ingat. Dia itu punya ukuran 3 kenabian. Itu ada pohon. Saya pernah lihat itu di transmisi di Khazanah. Kami tahu nanti kalau saya ada waktu paling tetap saya mau berkunjung ke mereka. Jelas kalau ini bukan nanti masalah duit. Orang krono itu kayak macam orang bakat uang di masalah duit kan dibakat-bakat. Kalau ini orang tahu di duit, orang tahu tapi orang tahu di masalah. Kalau melarat itu ada kemungkinan dua. Dia melarat yang ditegur mulia krono melarat. Dia itu bagus. Ono sing melarat nangkuk melokor wa mayatakila Allahu. Agar gak pati makro ya rapati yatakila. Jadi itu bahaya. Kita nanti mlebu ayat itu. Lagi kan wa mayatakila Allahu makro. Nanti takwa tenanan. Dilalah ono solusi. Terus mbok maksud. Khawatirku melarat itu jenis itu. Nah jenis itu musibah tenan. Jadi jarang ada makro. Enggak jarang. Karena muka melarat tempat jenis ini. Mana ayat itu rasa bawa makhluk. Sekali bawa makhluk kan musibah bersama. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wong sing takwa tenan sebenarnya jalan keluar. Kulo ngrasa tenan. Kulo sak urip-urip kulo namung khidmat Quran. Ya tentu khidmat kulo ora kaya jenengan ya. Itu. Tapi khidmat kulo guru Quran nepokane ngertos. Riyen lho tenan iki lho bayang kuat haji kok. Saya itu 2 kali ditarik umroh itu tidak mau. Sampai akhirnya dipaksa. Jadi baru kaya ini bukit. Wa may yattaqillah kan ayat Allah ini apa? Lah muga-muga ayat ini tidak punya mafhum. Jika enggak perlu menituk angger ke ana makroja yo. Muga-muga ana mafhum dari kasus ngaji ini. Agama itu tidak perlu dimafhum teman-teman. Sekali buat mafhum jadi apa mesti. Rahib Zahira itu pertama kali Abu Thalib sakit. Dia itu punya 3 kejadian. Di situ ada pohon yang pernah dipakai Nabi Musa. Dipakai sendenan Nabi Musa. Pernah dipakai sendenan Nabi Musa. Rahib itu tahu betul kriteria di kitab Taurat itu. Terus caranya selanjutnya khas. Caranya juga khas. Jadi dia tahu ketika kanjeng Nabi Abu Thalib kesel saja nih. Caranya juga ya khas. Dan dia tahu memang ini periode Muhammad mulai nanti akhir zaman. Makanya dia mengajukan 3 pertanyaan. Kamu betul dari Mekah, dia dari Mekah. Ini siapa anak saya? Lalu terganggu saya. Kok anakmu? Iya anakku dari Abu Thalib. Karena mulai kecil dibak jadi dianggap itu anak. Sampai 3 kali. Tiap dia Abu Thalib jawab, ya ini anak saya. Sayang itu anakmu, gak ngono. Sampai 3 kali. Sayang si anakmu, gak ngono. Saya gitu kecewa. Daripada itu putus ada Abu Thalib kecewa. Akhirnya Abu Thalib takut. Kenapa ada kecewa ketika sudah anak? Isa itu alamatin nasional tadi. Afi aina ini humrodon ibizaron lil alamatin apa ya? Jadi meripati sono kemerah-merahan ibizaron lil alamat apa? Nubuah. Wes poe hak. Jadi gini, saya ini mesti tok anak. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Namanya kenapa kalau anak saya deh? Akhirnya betul enggak? Orang ini ponakanku. Iki ponakanku. Tak rumah, mereka bapaknya tak bunduk. Langsung diwakil. Dia ikut terus, ini nabi benar. Mereka tak bertahan yang Taurat, ya ini udah bisa apa. Jadi baru bocah ponakanmu aku kecewa, nabi kok bisa apa. Wah, dia semua alamat sudah temukan isi kok anakmu. Kecewa, sampai 3 kali. Tapi sayangnya kok anakmu. Kita betul kan tanya, kenapa? Mergo ciri khas Nabi Muhammad yang disebut itu abai kabun gitu. Jadi akhirnya Abu Thalib terus nak calon ponakane calon itu di umur 12 tahun itu. Akhirnya ada Abu Yausi, Abu Talib Bahira ini disebut aja terusno perjalanan Indonesia. Engko dipateni mbek wong Yahudi. Wong Yahudi wong paling ambisi mateni Nabi. Mergo kepingin Nabi mau turunan sama Yahudi. Akhirnya balik ke Mekah. Iki sesuatu. Nah artinya balik mana ya?
Abu Thalib ro ilmu anyar yo baru kae gluluran. Paham ya? Baru kae. Iso keluyuran untuk Palestina mergo keluarga besar Nabi ku pedagang-pedagang internasional. Mulai wong Mekah. Wong iso pulaan antar negara wong kire tau juga. Wong pulaan antar. Wong iso pulaan gak di sistem macamnya disebut juga. Pokoknya pulaannya antar. Lani sumia saja seperti takoti ibilati kuburan talqasi. Jadi kayak khusus kok. Jadi Abrai Nabi itu tindak ning suku Adi. Suku Adi itu Bani Najjar. Bani Najjar itu akhwale Abdul Muttalib. Artinya ketika Nabi selalu balik ke Medina, itu berarti teng akhwal, teng keluarga apa? Akhwal. Itu wattaqwa alladzi tasa'alu nabihi wal arham. Jadi arham itu Joko. Jadi mulai engkau bang topoe ya Allah, cocok rasa cocok kenapa? Ya, coba berarti nasab malah menjalin nakromakum. Ya nah itu ya tapi ya tetap wattaqwa alladzi tasa'alu nabihi wal arham. Wakan ulang ana sapa wong Arab iya kana sajuna iku padha jaluk tulung sapa wong Arab surah ini to surah ini. Inna wa ta'ala kana ana sapa wa ta'ala iki ngaten. Ape rohiban iku zat sing neliti hafizan bil sing joko li amalikum maring pira-pira ngamal sira kabeh fa'ijazikum ya alam yasal mutasifan dikali. Wa nazaran tumuron si yatimin ing dalem yatim tolaba kang jaluk sapa yatim min wali saking wong sing ngurus yatim. Wali teng iki maneh sing ngurus dunyane, malahu njaluk ing dunyane yatim. Diriyen yatimmu rata-rata wong sugih, sehingga nanti bapake mati, paman pakine seneng rumah. Mergo ngelolane gampang kan, mau njalano asete bapake sing wis mati. Lah iki tapi nek yatimmu kan masalah tenan. Kok kowe mati gak ada ngono ae mati. Lah yang ngene Quran kok turun ning kowe bingung lan terang. Perkarane ning kene uga katane kan cah yatim bapake mati. Pak si pamane ngrebut dunya. Jadi Quran ini mungkin turun ning Jawa kan gak tahu gadene ya. Yatim ya udah ada, apa bapake napa? Sehingga ngrumat cah yatim ning Mekah itu gampang, perkarane bapake kaya. Mbok darani yatim ra di bapak, tapi orang-orang di dunya mboten. Akhirnya Pak si pamane kepengin nguasai dunyane cah yatim. Itu terjadi agak tinggi ya, jadi Pak si paman ngrebut dunyane cah yatim. Jawa ya ora kebayang. Yatim juga gak ada. Bapak ini ya tetap yatim Pak. Saya udah yatim. Saya udah nanti besok apa? Musibah masalah. Ini musibah menang. Jadi mulai mau gue nak modal tiba berjanji ya rodok dipikir, nak ono sing bisa dipikir. Nah ora sing banter. Nah ora sing banter apa? Banter. Wana jalalan tumuran si yatim ing dalam yatim, telapa kang golek sapa yatim min walihi saking wali yatim malah ing dunya. Pamana aku mongko nyegah sapa wali ing yatim, mongko sing tumurun dawa wa atul yatama amwalahum. Jadi nyindir kue, jadi yatim tapi duwe duwe. Dah yatim lu duwe kayak no, mereka yatim duwe. Wa tu lang ngeke iyo sira kabeh al-yatama ing boro yatim. Isu ora bisa boro tapi al-ladina kang la apa kang ora bapak mujid lalu kedhi al-yatama. Mbok kena amwala ing boro dunyane yatama, ida balagu nalikane balik sapa para yatama. Wala tatap berjaru lan ojo amre golek ganti sira kabeh al-khabitha ing barang elek il haram ati barang ora bener, kita isi lan barang sing bener sing apik il halal iki barang halal. Saya tak kudu sing ngalap sira kabeh iku ing barang halal gadalahu hadis dadi gendine al-khabith. Kama tafaluna kaya ning lakon sira kabeh min akhdhi sayyidi saking jupuk sing apik min maliyati ini sing dinyan yatim. Wajak lirosi lan ga jupuk utawa ngilangi sing elek min malikum sang intine sira kabeh jupuk utawa gawe makanane ing panggonane al-sayyid. Wala tak kulo lan aja mangan sira kabeh amalahum ing dunyane sayatim matmumatan halid den kumpulna ila amalikum maring dunya sira kabeh. Innal satamnya aklama liyatama aklah tegese mangan amaliya tamai kana iku ana apa aklu iku kuban iku elek jempan dadi suso kabiran kang gedhe altiman kan gedhe. Wala mana jalan makane tumurun apa iki dawuh ayat kahar mongko ngrasa salah sapa para sahabat ning ya sama saing rumah ayat. Wa kana lan ana iku piye ing dalem para sahabat sapa man wong. Tak tahu kang iku ana ing soreman alat kudu sepuro alu saman utawa nala dadi sing boro-boro iki.
Kalau sidu mengora hasil sapa wong benar-benar antarane bojo 8 lan 10. Jadi riyen papat mulane kaya geman darane Islam hipertek goblok. Wong bojo papate barane saking berlebihan dhisik wong Arab susure ono Islam malah 8 napa 10. Wong barat itu deloke bojo kita wae cukup kok papat. Wong barat itu goblok di Islam turun iki zaman wong Arab bojo dhisik 8 10 wong Arab itu Arab paling parah tenang. Kalau roh cerita wong Arab itu, jadi kena takut ibu jombi roh cerita. Tapi innalillah. Jadi cara wong Arab itu sama akal. Wong kok begini begitu. Kenalan di wong Jawa, tapi ibu jombi roh cerita. Mesti jadi innalillah. Jadi rasa bayang-bayang rasa itu. Wah, wong Jawa walian. Ibu Jawa prakteknya cerita. Dan kita mesti orang semua kamu pedes sih. Semua ini pengeran. Jadi ayat ini turun papa itu rapat sisok jadi papa 10 jadi papa. Jika itu benar bahwa Quran itu orang urusannya besar. Mereka begini Quran turun kon nikah papa itu songko tradisi nikah 10. Dan dia ngerti, itu termasuk pentingnya wong alim. Jadi kul falillah kita berjadul salih itu jelas wong alim. Kon ayat kedua ayatum bayyinatin fi suduril ladina utul ilm. Tapi saya paling gampang ya delok sejarah Kanjeng Nabi. Juwairiyah al-Juwairiyah. Sofia itu anak-anak yang Yahudi. Gara-gara Sofia masuk Islam, bangsa Yahudi meninggalkan permusuhan dengan Nabi. Siti Juwairiyah memang gara-gara jadi garwane Nabi, 100 keluarga besar ikut menjadi Islam. Ketika kok baca alahu nasabau wasir. Akhirnya asa irun Nabi itu luwe akeh. Musuh heroin Nabi ada akhirnya stabil negara. Kok kabeh ku ana unsur keluarga, iman nasab genetik. Ya nasab napa genetik. Kayak ora habaib nasab genetik. Wa iman nasab musuh harus ada sapi kakak. Ini nasab napa musuh harus. Terus suku-suku saking kampungnya Sofia, kampungnya napa Juwairiyah. Jadi kan paling enak. Terus sing ketok baru kan wali songo. Yang paling gampang. Lalu memang makanya ini kan cerita nasab. Kalau akan pun tak mukot dimai. Perjuangan itu zaman geman ngandal nomo. Wong paling takwa itu raiso. Tetap butuh asa, butuh sauka. Jawa ibu kolsun wong randi sauka itu rasa berjuang. Perlu diobat no. Jadi wong saya bilang itu. Jadi orang wong ngerasa takwa, ngerasa ngalim terus berjuang dirian. Jadi ibu kolsun dia kandang di nak nabi itu mesti butuh sangka wong nasab. Nah orang diobat no. Itu minal majanin. Itu masuk rada ikan. Ya kan memang sejarahnya agama minal asair. Baca Allahu nasabau wasir. Jadi ketegangan ini hilang gara-gara musuhar. Sama kayak gitu loh. Ampel Sinta itu Sunan Ampel itu nanti aman karena dia dilindungi Majapahit. Karena Majapahit menikahi bolehnya Sunan Ampel. Sehingga Majapahit dikebijakan Ampel jelas jangan ganggu ponaanku. Mereka boleh tidak sih Majapahit. Padahal orang zaman dia anak Raden Fatah. Raden Fatah akhirnya di pondoknya Sunan Ampel. Raden Fatah alim, bisa ngaji, wali songo di keputusan di negara. Wali songo itu Raden Hajim Nafsu. Orang Sunan Ampel jadi rojo itu Sunan Kudus, Sunan Kudus, ini kan jadi rojo Raden Fatah. Secara sampai diserang, kalau di Surabaya diserang dari Pamutan, dari Mojokerto kan dekat dari Mojokerto. Kita kok Demak gitu, ke tengah-tengah. Cara penyerang Kadun. Nah itu yang saya baca di sejarah. Panglima Paterongan atau Sinten, Panglimanya Mojokerto itu sampai ini kita perang kok tidak ingin menang. Siapa tuh Fatah itu siapa? Ternyata setelah diteliti anaknya Brawijaya juga. Akhirnya rapat yang di Majapahit lucu, kalah Allah gak kelihatan. Kalah Allah gak kelihatan. Jadi sebetulnya Wali Songo yang rasionalnya bukan karena murni Wali Songo itu keramat bosan. Ya memang ada unsur kamu, tapi sebenarnya tidak juga. Memang Majapahit gak tenang. Dari alasannya kalah Allah gak kelihatan. Karena saya dengar itu anak Majapahit. Jadi misalnya yang bagi kali Joko, itu buat deh rosuh. Artinya jelas dokter kangelan karena, iya misalnya kali Joko kan terima anak Adipati kan, kok mantan rosuh dipimpin anak apa? Adipati, kan sentimennya kan tinggi kan? Tapi baru kayak apa? Juga kelihatan kan? Gak kelihatan dia mau cobain misalnya anak turunnya Brawijaya, bareng karena Pak Mintoro, dia kan turun ya kan? Jadi dari rapatnya kalah, Allah orang apa? Ya itu nasabau. Jadi kan Nabi Jamba ya diuntungkan musuh harapnya. Karena ketika Aisyah,
Nggak ada orang Islam sebarokah Juwairiyah. Aslama fi Islamiyah kaum karena Islamnya Juwairiyah, semua komunitasnya dia menjadi Islam. Jadi uang dolali nasab. Ini mau gara-gara masalah pribadi ditetir gak tidak betul. Masalah. Mau secara masif kalau bila pernah MK itu sama itu punya kasus mau secara nasib membunuh nasab. Raul, dalil lah, rasa gawe kotor apa? Wadah lagi nasab pun tak diulah, kalau ada di mahal, jadi surga tetap nasab ke mana boh, berarti. Pana dalam mengkotumburan berdawa wa in khiftum ala begitu. Wa in khiftum lamun kuatir sirakabe ala begitu yang tahu rahasil sirakabe tak sini diri rahasil sirakabe dilihat apa in dalam biro-biro masalah daya itu. Fatahar rasul mongko ngerasa salah sirakabe min amrihin karena urusan al-yatama. Fakof mongko wedi sapa sirakabe, fakof mongko wedi sapa ngake dan kelan mana. Allah tak silin tau rasul sirakabe to fakof mongko kuatir sirakabe dan kelan mana. Allah tak silu to Allah tak silin tau rasul sirakabe jenengan bisa antarané sira-sira itu ida nakah sumuhunna nalikane nekai sirakabe guna indika. Nak kowe nekai cahaya temu rawan masalah mergo nyanyi cahaya temu disane luwih kecil nekah wong liya pangsihu. Mongko nekau sirakabe terjebak dikene kau sirakabe. Ma di makna man, ma toba. Wong itu sapa wae sing nyaman, di makna man toba lakum ke sira kabeh minan nisa sange boro-boro kali itu. Yen nek kaya sing nyaman kan iku. Nak nyaman untuk saya elek perkara niku elek bergago nyanyian untuk saya elek. Ojo kowe wis ngerti elek untuk wong ayu. Padahal atuk siap dinyek kasih bang untuk wong elek tapi rangannya enak sih. Di bojo seimbang rangannya kowe. Ambek luwe ayu tapi sak urip pengennya enak. Waduh enak. Lewat tindak itu waduh. Mau mengira dia dunia itu waduh. Gue iso sahabat buat wong sengenyak gue, gak iso. Jadi ketemu ngaji nenyak yang melungker, ketemu ngelak yang melungker. Tapi waduh aja. Artinya apa? Waduh aja. Betul lah mati-mati. Salah pengumpul itu, ayo. Salah akan tinggal. Jadi pangeran itu bodoh aja. Jadi pangeran agak dunia bodoh aja. Kue rasa sahabat wong ayu dengan tapi ya ora iso wong elek sing ra ayu. Dadi foto Miladi. Lah iya, wong elek kawin sing kira-kira mek kowe tobanya nyaman. Lah nyaman ukurane piye ya? Delok awakmu dhewe. Ah misale sing wedok wong mulya ana tapi dhuwur kan kowe dianggap problem elek-elek iki apa kan. Lah nek kenaran wong sugih, wah iki doyan-doyan kan. Mulane sing nyaman, nyaman iki ya cara basa pekih nomor kapaan napa? Kapaan iku napa ini? Imbang go piye artine apa eleke foto kan. Istilah kapaan napa? Nah, cara kula gampang ya, misalnya bojo mayu gak elek ya terus dunya mayu. Pokoke ana lah silang-silang itu kok elek ya kere kowe. Iwak musibah ya silang lah rada silang. Kali kayak serang ganteng ya ditambahi mobil terus dibarter untuk kayu cukup melarat elek enggak kritik wah bikin musibah bersamaan kan nekah itu zona togal akum togal nyaman dia nyaman kata pergi disebut kapal minan nisa saya berperang waktu makna jadi keluru wasalatan keluar balan papat isnateni wasalatan salatan warapan tapi artinya dia namun kalis kawan wala tajidu lan ora kena nambah sira kabeh ala galika ing atase mengkon-mengkon kabeh. Saen kusum lamun kuatir sira kabeh ala tajidu yen to ora adil sira kabeh dina ing dalam nyatama. Dinapa kok iklan apa wal qasmi lan bagi. Bahwa kejahatan mongko sing apik bojo sitok wae. Iki ora gede nek kau sira kabeh ing wae. Nek rawan gak adil bojo sitok. Tapi ada dua teori dalam polisi. Ini kalau ngomong dalanan, tapi macam apa? Kalau di konco tiang, ini cara berpikir, gusti sitok ya gusti seluruh itu, ada loro keseratan loro. Apa kalau istri anda satu terus jadi ada juga, loro ya juga telu. Aduh telu kok, juga selang rasanya wong tahu. Tadi sitok gak cara berpikir, sitok wis ngono larane. Maksudnya dikiranya mau sitok wis larane ngono. Dikiranya mau. Nah itu dalam poligami ada dua teori itu. Itu terserah Anda, Bang. Itu terserah orang. Jadi pilihannya tapi harus dihukumi Quran gini tadi. Pokoknya oleh
Nak khawatir masalah ya. Tapi setahu kita satu pun masalah. Masalah kan satu pun. Sudah jauh itu desain awalnya ngotot. Mereka hilang. Orang dikani nabi umur itu, kalau kayu tinggi kok. Mbok barno pin kok terus. Nah mbok kata, karena api sebenarnya. Ya caranya ya kiat-kiat menghindar Allah silaturahim kan sesuai kan sing itu ning omah keluyuran ning konco kan enggak sering ketemu kan. Ora ada tahu kewenangan gede-gede di bebo minggat terus pokoke solusi ngono ae. Oh, mengenai. Mulane ke marah terus minggat barang bagian solusi barang model. Tapi ngamar terus yo bosen tenan no. Awit tak sorotong riset sirotasi alama yang atas perkara malakatan milik apa iman hukum maupun kekuasaan sirotasi dan imai yang berapa amat. Itulah sakar orang itu baguna kedua nisa atau kedua amat. Imak boleh minal hukum yang berapa hak apa ma perkara di sejauh ganti berapa hukum. Jadi kalau teman-teman menggunakan kafe ini kafular bayi di sini kafakat pakot mau papat tok. Awit wasita atau si tok. Jadi orang Arab ini papat tok. Ini kahul arba'i pakot. Mereka sangka 10. Papat di papat Imam Syafi'i. Wong Arab sing aran wong Arab. Ai nikah ular bayi jam berapa? Nikah papat tok. Papat tok. Wong Arab wong Arab. Ini papat jam berapa? Iya orang bayi. Mana kita Pak Arab diwaca wong Jawa. Untuk sing maca paham. Tapi kan terus dari ini hal arba'i sosok papat apa? Tok ini kalau arba'i di sini kafapat patok kali dua kawil wasidah itu sisa. Mereka mau saking ada 10. Abi tasari atau tasari. Nah, jadi cuma nanti gunde itu bojo sing rono amat. Irian tengah Arab itu satu lama. Misalnya kebutuhan ya kita tuku meneh. Terus Ibrahim itu buatan sami kalian uang merdeka. Di baru akhir rohimnya namun separuh. Ya mulai dia nomor tahun 40-an itu sewan dan amat. Itu ada seorang alim itu biasanya dia amat alim. Itu kok amat ya. Sing kita kalau bangun itu saya menang guru-guru ini wong sepuh-sepuh dia amat. Ini kok sekarang kuku kau pasar amat itu. Tapi bersih wanitanya. Kok apa sih? Lah saya itu yang pengalaman ada tuh. Lu ini kan belum penting. Tadi aku takut. Kok apa? Orang ada buta itu sebenarnya. Lu itu petis sebenarnya. Oh iya Arab tadi. Butet kok ya cukup ya petis bareng. Itu memang suci. Ini papat itu papat ya. Arab. Kita ini dua tahun Jawa biu papat kok papat loh. Dari kan ini akul arba'i. Papat kok Allah. Tok iki. Ayo wasit itu mikasi wasit kali takari. Iku adina luwe parek akrobu luwe parek ila Allah taulu temeka maring yen to ora lanjut sira kabeh tadi. Dinikah papat tok iku luwih stabil. Itu nanti sepuh lah. Betul sih tok. Tok papat. Fakot, apa? Nah, fakot. Wa tulang ngekeke sira kabeh aku tegese ngekeke ana sira kabeh anisa ing propong wesok soduka dihina. Ing pira-pira mas kawine nisa. Jam usap kok to sodako sami ono semono soduka sodako sami. Mufrate ini. Muhurahunna tegese pira-pira mahare nisa. Nikhlatan kelawan senang kelawan sukacita. Mas daru atiyatan ay anti jinafsin. Mas daru ning ikhlas ku mas dar. Manane atiyatan iki peparing anti jinafsin saking enake ati. Jadi riyen mahar teng Arab ku masalah. Terus zaman Nabi Sugeng mawon. Padahal Nabi itu orang yang enggak suka harta. Niku mawon nak mahar niku pernah saya uangkan tuh minimal hampir 12 juta. Jadi memang mahar murah banget itu teng Indonesia. Dulu zaman Nabi Sugeng pun tuh ada minimal mahar supaya orang itu tidak menyia-nyiakan perempuan. Mulane rasi musibah, terus ning Indonesia iku mulane rasi ora barokah. Lah kadang cawe itu diregani 100.000. 50.000. Ya larang lonte lho. Bukan musibah. Mau keliru ya. Jadi adat mahar itu begini nih. Memang ada hadis walau kota hadis Nabi kalau anak miskin sekali, enggak nikah berkali-kali. Tapi Nabi sempat tanya, kamu punya aset apa? Akhirnya enggak punya semua. Tapi ngendikan walau kota dan hadis. Masuk
apa jenenge ali-ali kebencian gitu. Tapi itu sebenarnya tak pernah menjadi tradisi Nabi. Tradisi Sayyidina Ali pas nikahi Sayyidah Fatimah ya sampai punya emas kayaknya. Sampai butuh di sobu dibentuk sendiri tukang apa? Ya tukang emas. Intinya ya bisa diuangkan saya. Makanya termasuk Abu Sufyan akhirnya menerima Rasulullah jadi mantune mergo mahari Nabi dan Ummu Habibah itu banyak juga. Jadi tradisi mahar makanya di Quran dibaca wa atun nisa suatu kaum dihinna fa in tidlalakum man shay'in hunafan fakuluhan amaria. Bahkan bayangannya dalam kondisi miskin mahar bisa dimakan bersama. Itu saking ngaji. Lah kale wae. Mau Quran itu turun itu bingung. Musim kelaparan mahar masa ketemu kan cukup. Tidak sampai dibakar, jadi dalam keadaan sulit mahar itu boleh dimakan bersama. Itu kan nilainya banyak. Masa ini kok ditarik balik nanti tukaran. Itu perkaranya ada di orang Arab, nak pegatan. Itu mahar ditarik. Orang Arab di dia. Mereka kakinya dibeli rasi jahit kan untuk dibeli pegatan ada jahit. Sampai Quran bagi fatak kuduna huwa qad afdol ba'dukum. Jadi bayangannya mahar itu. Mulane kalau suwun iki sing gareng terlambat sing ngaji sapa-sapa iku. Kae sing ngerti iki wis musibah lho ya. Wa in aradtum istibdala zawji maka ana zawji. Wa ataitum istagunna kintor. Kintor nu sak kusu dorong suwo kintor ora ana maknane. Wae tau ala dinalu kintor. Tak kusu. Kintor mau wae. Jadi orang kebayang maknanya pintar mata tangga merah kebayang. Apa mana dia 1 juta merah kebayang. Wong Israel wa ataitum istagunna kintor. Sehingga ketika mahar itu pun kata ada masalah. Nak pegatan kadang sing lanang minat jupuk. Untuk asalnya tinggi. Terus dikritik Quran kok gue jupuk. Mau tahu bu rasa no waktu Abdul gak dukung. Ini coba orang bukan karena kau orang minat jupuk. Baik waktu. Mereka tinggi kan. Orang mereka kelas mereka. Jadi coba lah salah kapai di daerah ini. Quran itu dilakon. Jadi mahar itu sing pantas. Hingga engkau nak tukaran rebutan ya pantas. Misalnya memahari mobil, vario, mobil aku enggak fisik. Kan pantas tukaran. Lalu macam tapi ini mutus saya tenang maksudnya layak disengketakan. Wah, ini kelainan tapi kan saya bayangan Quran ini wa ataitum istagunna kintor. Ini oleh ngaji Quran gue pikir kau yurar cara mau tuh yurar kok udah sini niki loh maksudnya. Sebenarnya ada masalah Pak Inti benalakum anse ini gunakan pakuluhan yang perkara ini mungkin dipangan. Jadi ketika miskin itu mungkin dipakai bersama lama kan. Kalau di Jawa, misalnya orang miskin tidak bisa makan mahar, karena pasti tak dulu masyarakat saya. Jadi ini bayangannya, uang rasi kesulitan ekonomi bisa mangan. Artinya apa? Banyak. Prawiso oleh mengirimkan. Apalagi kita punya padanan ayat wa ataikum istagunna kintor. Amin. Berarti orang rapi-rapi yo peringatan jadi nak. Sepeda pintar, kayu mahar itu naik lah, sehingga untuk pantas. Lah, kok nak terpaksa. Ngapa lo kasih kalau kau taman? Oh, tapi aku yakin darah ini kenyal ya. Mosok bocah bukan di bendrat. Saya ali-ali kau mesti ada bendrat. Potong ali-ali habis. Satu orang, dua orang. Eleng-eleng orang. Nabi ngendikan pilihan-pilihan terakhir. Nabi itu kan pilihan pertanyaan tuh. Kalau kan mulai sih ada selok nang mangko nopo balene benten atau nomor berkali. Saya ngana tuh ngambil ngono. Artinya itu kejadian ahadi. Kalau ahli hadis itu tahu itu kejadian personal. Enggak boleh jadi hukum masal. Yang hukum masal yang mahar yang pantas itu yang hukum apa? Mana aneh. Kalau sini kok ngeliru sing marah tuh, lapo. Jadi Anda kan punya selera rendah kan niru sing. Tidak. Ada penting di ngaji itu penting. Cara kula njen penting. Ulama itu harus teriak, harus ngomong terus. Cocok ra cocok ulama harus ngomong.
Meskipun mereka ngelakoni sekalipun, penting ngomong. Karena ilmu itu tidak boleh apa itu hilang. Ini panjang ini gawe Nabi, muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu, wanhau 'anil munkar wa in fa'altumuhu. Barang baik itu harus diperintahkan, cuma tidak bisa melakukan. Dan soal di Quran ada ta'murunan nasa bilatan sonan takum itu urusan iman. Kalau iman tidak bisa, karena iman tidak bisa ditoleransi kalau kita tidak bisa melakukan. Tapi kalau ma'ruf lainnya iman itu boleh. Ya ma'ruf lianin apa? Iman. Karena kalau ulama tidak teriak, orang itu mesti punya selera rendah. Kalau sama dengan gepong wedok, itu mah hari sisi. Alasannya menghadis walau kotaman min hadis. Padahal itu ahadi personal. Adanya Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Kecuali kasus anak ini. Yang misinya agak kesulungan tadi. Makanya cara pulau benar ya cerita tentang kasus Arisala Al-Qusairia, cerita tentang Dene Tobrakotul Aulia, itu benar. Jadi Ibrahim bin Adham itu guru besarnya orang Sufi itu masa kecilnya juga pernah salah. Dia punya murid alim kaya raya. Muridnya ini donatur pondoknya dia, pondoknya Ibrahim bin Adham. Kaya sekali, dia pedagang internasional, sering antar negara. Alhasil ketika di padang pasir, si murid ini menangi ada burung yang patah sayapnya. Patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata sama burung-burung yang lain dikasih makan. Si murid tadi yang kaya yang pedagang menyimpulkan, aku raupo kangelan madhalun ini. Toh Allah pasti bagi rezeki bahkan bagi yang tidak mampu ikhtiar. Hanya dia datang ke gurunya, Pak Guru saya siap jadi orang juga. Toh orang tidak punya apa-apa pun bisa makan. Buktinya saya menemukan burung yang patah sayapnya tetap bisa makan. Dikasih makan teman-teman. Tapi gurunya juga ngatakan aja kan blok. Niru kok tinggi keimanan. Niru punya keimanan benar. Dia baru sadar cara dia itu salah. Lihat kenapa dia terus punya selera niru tinggi keimanan. Niru tinggi keimanan ayo kena. Wong alat dulu ya baru melihat itu. Hanya terus ini tetap jadi orang kaya. Ya kadang kita kelirunya di situ. Kalau cerita wali marah keliru yang marah. Artinya marah terus sabuk tiru. Kita ini juga banyak. Kan lucu toh. Misalnya orang cerita Bilal, oke Bilal itu dramatis, marah budak di siksa Umayyah dramatis. Tapi orang niru Abu Bakar yang bebas no. Tidak apa-apa niru Bilal ya fakta. Tapi Abu Bakar fakta kan. Saya ingin selamat no Bilal dunia Abu Bakar tak Abu Bakar. Dunia no Umayyah itu dijoli. Senilai regane dinten iya. Tapi kita ini saling selamanya miskin ya. Saya harus niru itu yang Bilalnya. Gitu. Ya kalau fair kan niru Abu Bakar juga boleh kan? Sebagai pembebas. Lu boleh boten. Tapi kan kita tidak berani kan? Koyo akadun. Saya rada mirip kan Bilal. Nah, tapi apapun itu sebagai ulama harus teriak terus ngomong niru Bilal ya boleh, tapi jangan matikan hanya Bilal. Ilmu jangan dihentikan di Bilal, juga boleh niru Abu Bakar. Niru yang sayapnya patah juga boleh. Dia wae bukti Allah kuwasa ngekeki mangan sing patah sayape. Tapi yo niru sing ngekeki, makanya bener-bener guyu-guyu. Lah iya niru sing dikeki mangan, niru sing ngekeki ra. Nah, nama hafid lari ke manis salami template. Kowe sekali-kali wah aku juga sing ngekeki kok menir. Lha iku dhewe selera, priya apa selera. Misalnya santri senengane ngono. Ana kancane rabi nomor tua sayang dikekno omah terus di rumah. Kan senengane lho. Kowe nek jadi kiai di rumah mertua. Lha di rumah kok gagahe di. Selera ngono. Tak di selera. Bodoh mati yo keren. Oh iya bodoh mati tak kok salah. Ya satu sini mesti cepet deh anak. Segeman ya, ngomong ilmu sepihak juga tahu lah. Jadi ngomong ilmu kudu nopo juga nopo. Iya. Nopo bene sing larang, diri sing suka ra apa? Kena. Fa'in sing benar aku meleng-elenge. Jadi jumlah mahar iku umpama ana kesulitan, niku bisa dipakai makan. Nah, ini bayangan Al-Quran ya, riyen zaman Fir'aun wa ataitum isdahunna binna. Eleng-eleng ya, mari sing jarang rapi-rapi kula suwun. Pokoke pantes sithik. Nah, jarang mriki berapa pantes?
Kalau nekakno itu cek buatan nanti, mulai perangkat alat sholat. Kalau ngiyai mulai 2005, bapak-bapak. Nanti buatan, angkat suka mesti seperangkat alat apa? Enak saja kayak selama aku rukuk. Rukuk 35, kalau nanti murah-murah, semua KPU kena yang 100.000. Nah, ada seperangkat alat apa? Pakulu mongko mangano sira kabeh. Tamyizun muhawwalun anil fa'il atau tegese. Tamyiz sing digunakan sama fa'il atau tegese bagi sopan suci guna. Apa awak dhewe sira kabeh lakum an kusuhunna apa awake zaujan. Anakum kedhi sira kabeh an seen sang perkara menawa tadi sange mas kawin. Fawahat mongko maringno sapa nisa hu ing sodak lakum kedhi sira kabeh. Jadi mangan mahar ku angsal. Tapi wow nak pantes dipangan. Misale mahare 10 juta terus pe kelaparan njaluk 1 juta ra pantes. Tapi nak saya ketahui, gue jaluk lain masyaallah. Pakulu mongko mangano sira kabeh ing mahar hanian kelan enak to iban iki kelan nyaman mari antur ya enak mari iku manane sing gak dadi masalah. Mahmudul akibati tegese den puji akibate. La dororo ana madaratu maujud fihi ing dalem ikilah mahar fihi fil akhi. Alikum ing atase sira kabeh fil akhirati ing akhirat. Nazara tumurono iki ayat redan krana nentang nolak alaman ngatasi wong kariha kang ora seneng sapa man dalika ing kono mangan mahar al akla min mahli nisa. Dadi yen wong Arab lae asline yo isin. Wis dikekno kok mangan bareng asline yen apa? Tapi Quran gadah napa iki gadah hukum ora apa-apa nek pancen sing wedok berkenan. Ya tapi cara kula asalake tetep ora napa sing wedok malah gampang ikhlas. Tapi misalnya ya sampean mahari bojom 10 juta. Suatu saat 3 tahun kemudian dia melarat. Mahari 10 juta. Jadi aku tangi 1 juta. Karena mikirannya bujum kan ikhlas sih. Mungkin bagi 1 juta kan ngono aja. Jadi termasuk mudah ikhlas itu kalau banyak dan kita ngambilnya ada semuanya. Ikhlas kan itu aja. Kalau mana ulama seneng suka orang kok perkara apa. Nah sudah kau lebih gampang. Misalnya Anda punya uang 10 juta. Sudah kau 100.000 kan gampang. Karena 0,sekian% kan misalnya. Tapi nak gue duit induknya 100.000. Gue niat memulai kan pikiran rumah listrik, kurang bayar. Paham ya? Jadi banyak fatwa yang begitu. Ikhlas itu tidak diilmoni, termasuk gue sing akeh. Ya itu relatif ya, itu termasuk inan nafsi ya. Tapi itu diakal itu tadi. Kalau mahar awalnya banyak, misalnya 10 juta, suatu saat ada kepemimpinan macam-macam, terus gue jalur 1 juta. Ternyata kan gampang, mereka pikiran aja. Sebadi ngomong. Paham ya? Itu akeh. Tapi nak dasi mau 1.000. Paham ya? Suatu saat. Wah, itu musibah tenan iku ora kena diceritakno to. Ini wala itu para malam. Sebenarnya